Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Rupasya Bagaskara, bisa dipanggil Bagas, dengan NIM 0420 11 233030. Di sini saya akan membahas tentang mengenai Kota Jakarta cukup berhasil dalam menangani COVID-19, berhasil atau tidak. Kalau menurut saya berhasil, dikarenakan pandemi COVID-19 ini membuat dunia kelimpungan, baik semua warga maupun pemerintah yang lain. Dengan COVID-19 ini, kegiatan ekonomi jadi terhambat, aktivitas pun lainnya juga terhambat. Para pemimpin pemerintahan menjadi sorotan langkah dan dalam menangani pandemi ini. Tepat pada hari Senin 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 orang yang terjangkit positif corona di Indonesia. Saat diumumkan, keduanya sedang mengalami perawatan intensif di RSPI Sulianto Saroso, Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Anies Baswedan dengan rapat forum komunikasi pimpinan daerah pada hari ini. Sejak itu Indonesia mengalami masa pandemi COVID-19, bahkan virus itu menyebar ke provinsi hingga ke beberapa daerah yang lain, hingga diberlakukannya sebuah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pada PSBB tersebut dibuat pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta. DKI Jakarta segera menjalankan ketentuan PSBB dan dari penanganan virus COVID-19. Melihat refleksi tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang bisa diakrab Riza, mengklaim bahwa Jakarta membeberkan kebijakan pembatasan sosial atau berskala besar atau PSBB di wilayah ibu kota tersebut telah berhasil menekan laju penularan COVID-19 selama 1 bulan terakhir. Terdapat penurunan kasus positif per 21 Februari 2021 sebesar 13.309, sedangkan 7 Maret menjadi 7.209. Adapun basic reproduction atau rasio dasar pada COVID-19 menunjukkan tren penurunan dari 1,4 pada 16 Februari menjadi 1,02% pada 6 Maret yang lalu. Setahun pandemi, alhamdulillah kita bisa mengendalikan pandemi ini di Jakarta. Sekalipun angkanya meskipun cukup tinggi, namun kita lihat fakta dan data ini, kita dapat bersyukur bahwa angka kesembuhannya mencapai 96,3% per 1 Maret dan angka kematian 1,6%, dan itu artinya masih cukup tinggi. Hal ini ada di 2098, tapi ini menunjukkan Jakarta mampu mengendalikan penanganan COVID cukup baik. Hingga saat ini total orang sebanyak 5.790 yang meninggal dengan angka kematian itu 1,7%. Itu menurut angka yang cukup rendah. Dinkes DKI Jakarta juga mencatat per 7 Maret 2021 jumlah tempat tidur di ruang isolasi sebanyak 4.922 atau 60%, terisi 817 atau 71% dari kapasitas keseluruhan 1.156 tempat tidur. Sedangkan per tanggal 7 Maret ICU terisi sebesar 755 atau sebesar 66% yang terpakai. Tetapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali untuk memperpanjang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar hingga 22 Maret 2021. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi lonjakan yang begitu tinggi kasus konfirmasi positif COVID-19 akibat libur panjang seperti Isra Miraj dan Hari Raya Nyepi. Kebijakan itu juga tertuang dalam Kepgub nomor 213 tahun 2021 tentang perpanjangan PSBB dan pembatasan aktivitas keluar rumah. Bahwa di sekolah atau di instansi pendidikan lainnya juga menerapkan PSBB. Yang pertama, memastikan proses pembelajaran berlangsung seperti biasa dan terpenuhinya hak didik dalam mendapatkan pendidikan, menjaga keamanan sekolah atau menjaga keamanan institusi pendidikan lainnya, melarang peserta didik untuk kegiatan yang
beramai-ramai atau berkumpul seperti organisasi yang berpotensi melanggar protokol COVID-19. Selama PSBB juga di instansi pemerintahan atau tempat bekerja juga diberlakukan. Yang pertama, mengatur mekanisme bekerja dari rumah atau tempat tinggal untuk seluruh karyawan. Menerapkan batasan sebanyak 25% yang berada di tempat kerja dalam waktu yang bersamaan. Menjaga produktivitas. Yang keempat, melakukan pencegahan penyebaran corona 19 ini di lokasi dan tempat kerja. Yang kelima, mematuhi protokol sesuai ketetapan yang berlaku. Untuk mencegah lajunya penularan, selain pembatasan sosial, pemerintah Jakarta mestinya bisa memanfaatkan data pelacakan kasus yang sudah dikumpulkan untuk mencegah pergerakan orang di level lebih kecil seperti kecamatan atau kawasan yang diketahui tingkat penularannya sangat tinggi. Sebenarnya dengan kondisi yang begitu tinggi akan lebih efektif jika pembatasan juga dilakukan seperti penutupan gang-gang atau kecamatan yang di kawasan tertentu jika diketahui zona merah. Jika laju penularan masih tinggi, pemerintah segera bisa menerapkan peraturan yang lebih optimal lagi untuk kesejahteraan bersama. Sekian, terima kasih.